Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi dari kami, Grup 6 dari Universitas Bina Nusantara. Hari ini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami susun dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Artikel dan Jurnal Bisnis. Presentasi ini akan disampaikan oleh 3 rekan saya, yakni Dina, Cindy, dan Regina. Mari langsung kita mulai dengan yang pertama. Untuk Dina, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul kelompok kami, yaitu analisis kesalahan berbahasa dalam dokumen bisnis di internet. Latar belakang mengapa analisis kesalahan berbahasa dalam dokumen bisnis di internet itu penting, yaitu 1. Komunikasi bisnis yang profesional dapat menghindari kesalahpahaman. 2. Kesalahan bahasa seperti ejaan, diksi, struktur, dan kalimat berdampak pada citra perusahaan. Yang ketiga, faktor dari 80% dokumen bisnis mengandung kesalahan ejaan atau diksi dari PPM School 2024. Kemudian rumusan masalah dari kelompok kami adalah bagaimana kesalahan ejaan, diksi, dan struktur kalimat muncul dalam dokumen bisnis. Yang kedua, apa dampaknya terhadap efektivitas komunikasi. Dan tujuannya adalah 1. Menganalisis kesalahan untuk rekomendasi perbaikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi tertulis di perusahaan. Terima kasih Dina atas penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian. Berikutnya, Regina akan menyampaikan metode penelitian dan temuan utama dari analisis kami. Selamat malam, saya dari grup 6. Saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa dalam dokumen bisnis di internet. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian ada 2 contoh, yaitu desain dan tahapan. Dari desain, kualitatif, deskriptif, dengan analisis dokumen. Itu ada 3 contoh, yaitu surat, laporan, dan proposal. Lalu, ada 3 tahapan. 3 tahapan tersebut yaitu yang pertama adalah pengumpulan data dari artikel atau jurnal bisnis. Ringkasan tahapan pengumpulan data artikel biasanya dari penentuan topik dan tujuan. Biasanya kita akan menentukan topik dan tujuan dari artikel tersebut. Lalu kita akan masuk ke rumusan masalah. Kita akan membuat pertanyaan yang akan dijawab di dalam artikel tersebut. Setelah itu kita akan ada jenis dan sumber data. Biasanya kita akan menentukan menggunakan data primer, biasanya dari wawancara atau survei, atau sekunder, yaitu buku dan jurnal. Lalu kita akan mencatat dan mengolah data, biasa mendokumentasi dan mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan artikel tersebut. Lalu kita akan mengevaluasi data, biasanya untuk memeriksa keakuratan dan kepercayaan dari sumber data tersebut. Lalu kita akan menggunakan data dalam penulisan atau masukkan data ke dalam kerangka artikel sebagai pendukung isi. Yang kedua, kita juga akan mengidentifikasi kesalahan berdasarkan PUEB. PUEB itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB adalah aturan resmi yang mengatur cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk penggunaan huruf, penulisan kata, tanda baca, dan penyerapan unsur asing. Lalu yang ketiga adalah klasifikasi jenis kesalahan dari ejaan, diksi, dan struktur. Supaya kita dapat membuat penelitian atau analisis atau jurnal menjadi suatu penelitian yang baik dan benar. Lalu dari hasil dan pembahasan. Dalam PowerPoint ini kita ada tabel temuan utama. Nomor pertama itu adalah kutipan kesalahan tahu. Jenis kesalahannya itu adalah ejaan. Untuk penjelasan seharusnya ditulis dengan tahu sesuai dengan PUEB. Yang kedua kita ada kutipan kesalahan dari kata lihat. Jenis kesalahannya di ejaan. Untuk penjelasannya seharusnya
seharusnya lihat dalam bahasa baku. Untuk yang ketiga, kutipan kesalahan daripada dia. Jadi kesalahan adalah diksi. Daripada salah konteks, seharusnya lebih baik dia atau sebaiknya dia. Yang keempat, tidak konsisten huruf kapital. Jenis kesalahan adalah ejaan. Contoh, bahasa Indonesia harusnya bahasa Indonesia B-nya besar dan I-nya besar. Yang kelima adalah tanda baca koma tidak tepat. Itu untuk jenis kesalahan di struktur kalimat. Untuk penjelasan, kurang penggunaan koma atau klausa. Nah, tabel temuan utama, kata serapan sering salah eja, dan kedua adalah diksi tidak sesuai bisnis. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Cindy mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Cindy. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan dampak kesalahan, di mana dalam analisa kami menemukan bahwa kesalahan bahasa dapat memiliki dampak signifikan pada kesan profesional dan kejelasan kesan. Kesalahan ejaan dapat merusak kesan profesional dan membuat perusahaan terlihat tidak profesional. Kesalahan diksi dapat menyebabkan ambigu makna dan membuat pesan tidak jelas. Sementara itu, kesalahan struktur kalimat dapat membuat pesan tidak efektif dan sulit dipahami. Lalu untuk mengatasi masalah ini, kami merekomendasikan pelatihan bahasa untuk karyawan agar mereka dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan mengurangi kesalahan. Selain itu, kami juga merekomendasikan penggunaan tools pemeriksa ejaan seperti Grammarly dan Bu Evi Daring untuk membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Lalu di kesimpulan dan rekomendasi, di sini kami menemukan bahwa kesalahan bahasa dominan pada ejaan dan diksi. Kami juga menemukan bahwa bahasa yang tepat dapat meningkatkan kejelasan pesan dan profesionalisme. Lalu untuk itu kami merekomendasikan dua hal utama. Pertama, yaitu sosialisasi Bu Evi di lingkungan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan bahasa karyawan. Lalu kedua, integrasi proofreading sebelum publikasi dokumen untuk memastikan bahwa dokumen yang dipublikasikan bebas dari kesalahan bahasa. Baik, terima kasih. Dengan demikian, kami berharap perusahaan dapat meningkatkan kualitas bahasa dan profesionalisme serta meningkatkan kejelasan pesan dan efektivitas komunikasi. Terima kasih. Itulah akhir dari presentasi kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa memberikan wawasan baru terkait pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.